Untuk topik pertemuan ke-12 kali ini, kita akan membicarakan tentang penyakit non-infeksius pada ikan. Oleh karena itu, capaian pembelajaran sub mata kuliah pada pertemuan ke-12 ini adalah mahasiswa mampu mengidentifikasi penyakit non-infeksius terhadap kesehatan satwa akuatik. Saudari-saudara sekalian, pada beberapa pertemuan yang lalu, kita sudah menjelaskan definisi dari penyakit. Tetapi mari kita definisikan kembali tentang apa itu penyakit. Penyakit merupakan suatu kejadian abnormal yang diakibatkan oleh karena menurunnya kemampuan ikan untuk mempertahankan fungsi fisiologis normal. Nah, saudari-saudara sekalian, pada kondisi tertentu di mana ikan tidak mampu lagi untuk menjaga atau mempertahankan kondisi fisiologisnya, maka ikan akan jatuh ke dalam suatu kondisi gangguan. Nah, pertanyaannya kondisi seperti apa sebagai penyebab sehingga ikan nanti jatuh pada gangguan kesehatan. Nah, kondisi ini kita sebut sebagai stres. Oleh karena itu, kalau kita boleh mendefinisikan arti dari stres itu adalah suatu kondisi yang tidak mengenakan sehingga proses fisiologis normal menjadi terganggu. Oleh karena itu pada ikan, stres ini kebanyakan disebabkan oleh karena menempatkan ikan pada kondisi di bawah level normal yang masih bisa ditoleransi. Saya katakan toleransi karena pada pertemuan keempat dan kelima kita sudah bicarakan bahwa ikan ini memiliki kemampuan toleransi adaptasi yang cukup baik. Tetapi pada keadaan stres, di mana nilai ambang level adaptasi tidak mampu lagi dihadapi, maka dapat menimbulkan terjadinya gangguan kesehatan. Nah, kalau kita bicara tentang stres, tentu ada penyebabnya. Oleh karena itu, penyebab stres kita sebut sebagai stresor. Kalau berbicara tentang stresor pada ikan, maka boleh kita bagi menjadi 3 macam. Satu adalah chemical stressor, yang kedua adalah biological stressor, dan yang ketiga adalah physical stressor. Nah, kalau berbicara tentang chemical stressor, itu antara lain contohnya misalnya rendahnya kadar oksigen atau pH yang ekstrim. Baik pH basa atau pH asam. Kenapa? Karena rendahnya kadar oksigen dan ekstrim perubahan pH mengakibatkan penurunan dari kualitas air. Penurunan kualitas air bisa menyebabkan adanya stres pada ikan. Contoh yang kedua terkait dengan chemical stressor adalah polusi. Polusi ini bisa ada yang intentional pollution, ini adalah terkait dengan treatment chemical yang digunakan di tambak atau perairan sekitar. Yang kedua adalah accidental pollution. Yang dimaksud adalah accidental ini bisa saja ada, bisa saja tidak ada. Kalau yang intensional itu polusi yang terus-menerus karena sumber di sekitarnya. Nah, yang ketiga, contoh chemical stressor yang sering terjadi adalah penggunaan pakan yang tinggi protein atau asam amino. Ya. Kenapa bisa menyebabkan stres? Karena kalau menggunakan pakan yang tinggi protein asam amino tinggi ini, kalau kita berikan kepada
kolam budidaya, kemudian tidak terkendali, berlebihan, dia akan jatuh ke dasar kolam, mengalami proses denitrifikasi oleh bakteri-bakteri dasar kolam, menghasilkan senyawa-senyawa amonia atau nitrit yang tentu sangat menimbulkan stres pada ikan. Berikutnya tidak kalah pentingnya, chemical stressor ini adalah buangan-buangan hasil metabolisme. Oleh karena itu menjadi sangat penting pengamatan terhadap sumber chemical stressor ini. Berikutnya adalah biological stressor. Kalau bicara tentang biological stressor, maka di sini adalah terkait misalnya yang sering terjadi adalah kepadatan populasi. Kemudian banyaknya spesies, kemudian tumbuhan air, kemudian ada hewan air, ada hewan non-akuatik yang belum tercantum di sini. Kemudian ada mikroorganisme baik yang patogen maupun non-patogen. Ini adalah contoh dari biological stressor. Bagaimana dengan physical stressor? Contohnya adalah temperatur, cahaya, dan suara. Seperti kita ketahui, sudah kita bahas, pengaruh temperatur terhadap stres ini adalah kalau pada suhu tinggi, dia akan berpengaruh terhadap kadar oksigen terlarut. Kalau ini terjadi, tentu menjadi persoalan bagi ikan. Demikian juga cahaya sangat penting menimbulkan stres, karena kalau cahaya intensitasnya kurang, bisa menimbulkan keterbatasan sumber pakan plankton misalnya, karena plankton sangat membutuhkan intensitas matahari untuk fotosintesisnya. Demikian juga suara, ya. Ini terkait dengan physical stressor. Kemudian juga di samping 3 macam stresor tersebut juga tidak kalah pentingnya ada satu lagi sumber stresor. Walaupun seringkali kalau manajemen yang bagus, prosedural stressor ini sangat kecil terjadi. Tetapi ini perlu dipertimbangkan. Yaitu apa yang disebut prosedural stressor ini biasanya dikaitkan dengan handling, penanganan ketika melakukan budidaya, ya, kemudian shipping, kemudian disease treatment. Ini adalah prosedural stressor. Oleh karena itu harus ada prosedur-prosedur standar yang sangat memperhatikan aspek stres, ya, baik saat handling, saat shipping, maupun saat disease treatment. Saudara sekalian, kalau kita bicara tentang stres ini, sebenarnya tubuh memiliki semacam alarm. Ya, pada saat kita bicara tentang epifisiologi, di sana sudah kita bahas bahwa di lapisan kulit dari ikan itu ada sel klub yang bisa memberikan alarm. Nah, kalau bicara tentang reaksi alarm ini adalah sebenarnya prinsipnya ikan itu memiliki respon atau reaksi yang timbul pertama kali akibat stres. Yang kita sebut juga sebagai fight response. Jadi ketika ada stres menimpa pada ikan, maka ikan sebenarnya mampu memberikan respon, fight response. Nah, fight response ini yang kemudian kita kenal sebagai alarm reaction. Kalau kita bicara tentang alarm reaction, maka alarm reaction ini ada 4 tahapan. Yang pertama kita kenal sebagai alarm reaction 1. Pada kondisi ini adalah kondisi awal ketika ada suatu sumber stres terpapar pada ikan, maka ikan segera memberikan respon alarm reaction yang pertama. Biasanya pada tahapan ini apa yang terjadi di dalam tubuh ikan? Biasanya adalah meningkatnya kadar gula darah sebagai sekresi akibat sekresi hormon dari
kelenjar adrenal. Yang kedua adalah terjadi peningkatan metabolisme glikogen di dalam hepar. Dan yang ketiga adalah energi yang terbentuk akan digunakan untuk persiapan kejadian emergensi. Jadi ada peningkatan metabolisme energi. Ada peningkatan metabolisme glikogen. Itu adalah alarm reaction yang pertama. Kalau pada alarm reaction pertama ini ikan masih tidak mampu untuk mencegah, mengatasi paparan stres tersebut, dia akan jatuh pada alarm reaction yang kedua. Nah, pada alarm reaction yang kedua ini mulai terjadi gangguan osmoregulasi, yaitu adanya gangguan terutama metabolisme mineral. Sehingga pada kondisi alarm reaction 2 ini bisa terjadi overhydrate, kalau itu pada fresh water, dan bisa terjadi dehydrate ketika pada perairan salt water. Nah, tentu ini menjadi persoalan ini bagi metabolisme di dalam tubuh ikan. Banyak sekali membutuhkan energi untuk apa? Untuk kepentingan osmoregulasi, mempertahankan homeostasis. Ya. Nah, kalau misalnya ikan tidak mampu juga bertahan terhadap stres pada tahap ini, maka dia akan masuk ke dalam alarm reaction yang ketiga. Nah, apa yang terjadi pada alarm reaction yang ketiga? Alarm reaction yang ketiga ini mulai terjadi peningkatan respirasi. Ya. Dia melakukan kompensasi, terjadi peningkatan respirasi. Respirasinya meningkat, tekanan darah meningkat, sehingga kemudian cadangan eritrosit banyak masuk ke dalam sistem sirkulasi. Ini adalah proses-proses yang terjadi pada alarm reaction yang ketiga. Selanjutnya, kalau misalnya ikan tidak mampu juga mempertahankan stresnya pada tahap yang ketiga, dia akan masuk ke dalam alarm reaction yang keempat. Ini merupakan tahapan akhir dari suatu respon, fight response. Di sini mulai adanya reaksi-reaksi keradangan, proses inflamasi. Kenapa? Karena di sini mulai semua sel-sel tubuh ikan itu melakukan fight response yang luar biasa. Memang respon keradangan ini akan ditekan dengan keluarnya hormon dari korteks adrenal. Jadi hormon korteks adrenal juga sangat meningkat. Ini adalah tanda-tanda dari alarm reaction yang keempat. Nah, kalau ke tahap 1 tidak kuat, masuk ke dalam tahap kedua, kemudian terus masuk ke dalam tahap ketiga, kemudian masuk lagi ke dalam tahap 4. Di sini mulai terjadi perubahan hormonal, terjadi peningkatan penggunaan energi yang luar biasa. Kalau juga stres ini tidak bisa diatasi, maka dia akan jatuh pada kondisi lelah. Dia berusaha bertahan, kalau juga tidak bisa teratasi, dia akan jatuh pada keadaan sakit sampai dengan dapat menimbulkan kematian. Itu adalah perjalanan mulai adanya stres sampai dengan tahap keempat dari alarm reaction ini. Nah, sebenarnya di dalam tubuh ikan itu ada suatu pertahanan terhadap penyakit. Ya. Pertahanan yang memang bukan pertahanan yang spesifik, tetapi itulah pertahanan alamiah. Yang pertama adalah mukus atau slim coat. Ini barrier fisik untuk mencegah masuknya organisme dari lingkungan ke tubuh ikan. Biasanya barrier ini juga mengandung lisosim dan antibodi. Fungsinya untuk apa? Untuk membantu di dalam melakukan pertahanan tubuh dan regulasi osmosis. Yang kedua, scale and skin. Sisik dan kulit yang ada pada tubuh ikan menjadi bagian sistem pertahanan tubuh.
Ya, oleh karena itu kalau kita perhatikan setiap spesies ikan akan memiliki sisik dan jenis kulitnya yang berbeda. Air laut dalam sisiknya seperti apa, yang jelas kulitnya lebih tebal daripada ikan di permukaan di pelagis, lebih tebal daripada ikan air tawar dan sebagainya. Yang ketiga, ada keradangan, reaksi keradangan. Untuk apa? Keradangan ini untuk melawan patogen, ya, seperti bakteri, virus, parasit, fungi, ataupun toksin. Biasanya kalau sudah keradangan ini akan melibatkan sel-sel radang. Kita sudah bahas pada saat pertemuan yang ketiga tentang mekanisme pertahanan tubuh ikan dan udang. Nah, tanda-tanda keradangannya seperti apa? Mulai ada gejala pain, sakitnya, mulai bengkak, mulai merah, mulai panas, kehilangan fungsi dan sebagainya. Yang keempat, mulai melibatkan kekebalan spesifik, kekebalan seluler, mulai ada antibodi. Ya. Ini menjadi sangat penting, oleh karena itu biasanya kalau antara hewan muda dan hewan yang sudah tua, tentu hewan tua ini karena sudah memiliki antibodi yang banyak, tentu kemampuan untuk melawan atau mempertahankan diri dari penyakit itu lebih kuat daripada ikan-ikan muda misalnya. Oleh karena itu kalau ada suatu outbreak penyakit, yang lebih banyak bertahan adalah ikan-ikan yang sudah tua daripada yang ikan muda dan sebagainya. Ya. Jadi kalau kita perhatikan di sini tadi ya, ada mukus, scale skin, inflamasi, antibodi ini menjadi sangat penting. Nah, kata kunci untuk mengatasi persoalan stres adalah good management. Kata kuncinya. Kalau bicara tentang good management itu mencakup kualitas air, water quality, menyangkut aspek nutrisi, kualitas pakan, dan sanitasi. Ya, tentang kebersihan, kesehatan lingkungan. Lingkungan di mana budidaya itu dilakukan. Kemudian yang tidak kalah pentingnya adalah kita harus mencari sumber stresnya. Itu apa? Harus kita minimalisir. Kalau itu penyakit, kita harus identifikasi penyakitnya itu apa. Supaya tidak terjadi outbreak. Terus-menerus kita lakukan koreksi stresor. Kita tekankan, minimalkan sumber-sumber stresor. Baik, saya rasa demikian pertemuan kita untuk topik yang ke-12 tentang penyakit-penyakit non-infeksius pada ikan. Nah, untuk saudari-saudara sekalian, para peserta mata kuliah ini bisa mengerjakan kuis yang sudah kami sediakan di bagian lain dari video kami ini. Dan kita akhiri pertemuan ke-12 ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.